إلى هذه ولكن تنسل إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana al-Akbar Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim Abdul Salam Bagian Mubajijim wa diratim wa ila khususan Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifatul asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita sedang membahas dan telah dibahas dari min alamatin nujhi fin nihayatir ruju' ilallahi fil bidayat, yakni suatu tanda seseorang itu akan lulus pada akhir perjuangannya itu jika selalu tawakal, menyerahkan kepada Allah sejak mulai dari awal perjuangan itu sendiri. Anak-anak semuanya, ini sudah dibahas pada kajian yang lalu, tentunya agar menyegarkan kembali ingatan kita tentang ilmu ini. Mari kita ingat kembali bahwasanya hidup itu perjuangan. Dan di setiap perjuangan itu kita akan menemui resiko ujian dan cobaan. Maka orang yang lulus ujian dan cobaannya itu apabila ia mampu beriktikad dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam bahasa agama disebut tawakal. Kemudian mengalir pada sifat dan akhlaknya ialah sabar dan qanaah. Sabar dan qanaah. Itulah sifat orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan baik-baik. Contoh sebut saja seperti peristiwa yang
telah terjadi di awal tahun baru 2020, khususnya di Jakarta, diawali dengan musibah banjir. Termasuk dampaknya saudara-saudara kita kena di sana. Dan insya Allah posko peduli salikin dan salikah akmaliyah tetap siaga, dan insya Allah pula semua atau dana-dana yang telah terkumpul ya, yang butuh dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang primer, yang mendesak khususnya, ya, bukan yang sekunder, mudah-mudahan dananya cukup untuk dibelikan kebutuhan bagi saudara-saudara kita, insya Allah, amin, ya robbal alamin. Di sini diuji. Jadi bukan hanya mereka yang akan mendapatkan kelulusan ujian, tapi termasuk kalian. Ada nggak sih empati dalam mengamalkan kal jasadil wahidah dan ruhama bainahum? Bapak selalu menganjurkan dua hal. Kal jasadil wahidah, kita bagikan satu jasad. Jadi kalau tangan sakit, maka mata itu adalah mencari, melihat ada obat apa saja. Tentu saja dia akan mencari dan mengobatinya. Di mana yang luka? Tangan kiri yang luka, tangan kanan mengambilnya. Kaki yang luka, dan seterusnya dan seterusnya. Kepala sakit, tangan mengambil obat, kemudian memasukkan ke mulut dan seterusnya. Itu kal jasadil wahidah yang dimaksud begitu. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi belum disebut kamu orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ada yang menyatakan, ya kan sudah dapat bantuan dari pemerintah. Itu beda lagi. Dia sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sebuah negara. Tapi tidak sama sekali tidak seberapa, belum juga tentu sampai segera. Nah, kita yang sigap, cepat, harus tanggap dan lanjut. Dan itulah sebagai ujian bagi kita. Jadi bukan mereka saja, mereka diuji dengan penderitaan dan langsung dirasakan, kita diuji. Ada enggak sih sentuhan hati kita yang disebut kal jasadil wahidah, yang disebut orang yang beriman, seberapapun minimal. Kalau enggak bisa kalian dengan dananya sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah itu dengan harta dan dirimu. Kalau tidak bisa dengan hartanya, dengan dirimu, kamu bisa nggak sih kepedulian dengan diri? Nah, tuh. Mendatanginya, membantunya, dan seterusnya. Selemah-lemah iman, doa. Akhirnya dia di rumah hanya doa saja di rumah gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak punya tenaga dan nggak punya apa-apa, gitu loh. Tapi kalau masih bisa dan mampu, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Dan posko sudah melakukan semacam itu sebagai perwakilan. Berbetulan ini boleh disebut juga kalau dalam fikih fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, paling tidak ada yang mewakili. Jika tidak ada yang mewakili, semuanya kita dosa. Tapi kalau sudah ada yang mewakili, gugur dosa yang lainnya. Sama seperti menangani mayat. Nah, menangani mayat itu wajib, fardu, wajib, tapi dalam bentuk wajib fardu kifayah. Artinya wajib untuk
ada perwakilan. Di satu kampung ada yang meninggal dunia, kemudian dia tidak diurus sama orang satu kampung itu, maka semua orang satu kampung dosa. Tapi kalau ada satu orang yang mengurus kampung itu, maka semuanya gugur dosanya. Nah, itulah yang disebut fardu kifayah. Nah, kalian mungkin gugur dosanya karena sudah ada perwakilan. Jadi itu salah satu bentuknya. Di mana ada perwakilan orang-orang kita, nah, yang begitu peduli terus jalan dan terus memperhatikan dan mendata dan lain sebagainya, itu perlu disupport. Itu yang penting, yang penting itu, ya. Itu. Jadi begitu istimewanya, ya. Akhirnya kita semuanya gugur dari dosa-dosa tersebut. Semua jamaah Akmaliyah gugur akhirnya karena ada perwakilan untuk jamaah Akmaliyah. Anak-anakku semuanya. Jadi ujian dan cobaan itu bukan dalam bentuk penderitaan saja. Ujian dan cobaan itu dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk ada nggak sih kita empati kita, ada nggak sih kita dan selanjutnya itu yang disebut bentuk ujian dan cobaan. Bagi mereka tawakal, bagi kita bukan sebatas tawakal. Tawakal harus mengalir sabar. Sabar itu ada aktif usaha dan ikhtiar untuk melepaskan daripada himpitan penderitaan tersebut, beban penderitaan tersebut. Itu contoh-contoh yang lain. Nah, di sini yang dijelaskan min alamatin nujhi fin nihayatur ruju'u ilallahi fil bidayat. Jadi suatu tanda bahwa seseorang itu lulus pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal menyerahkan semuanya itu adalah kepada Allah dari awalnya. Jadi dari awal perjuangan kalian menuju kepada Allah itu harus diawali dengan niat, karena Allah menyerahkan semuanya kepada Allah, seolah-olah kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini diekspresikan dalam doa setiap kita keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jadi dengan namamu ya Allah, aku menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Maka keluar dari rumah secara fisik, iya. Keluar dari rumah secara hakiki, yaitu hati kita, wajib. Itulah yang disebut niat. Rumah kita disebut hati. Dan hati itu juga sekaligus rumah Allah. Oleh karenanya, mu'alif melanjutkan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa yang benar, maksudnya itu terang itu, siapa yang benar pada saat dia salik, memulai saliknya, memulai perjalanannya, pasti dia akan sampai pada yang dituju. Benar tentunya. Apabila dia diawali dengan terang, itu kan susah ungkapan. Dia diawali dengan terang, maka pada saat akhirnya juga mendapatkan terang. Maksudnya apabila dia niatnya benar, semuanya karena Allah, kalian ngaji karena Allah, kalian torekot karena Allah, kalian zikir karena Allah, semuanya karena Allah, diawali karena Allah, pasti kalian akan berjumpa dengan Allah pula pada nihayahnya, akhirnya. Dan ini hadis yang populer, yang disebut mutawatir hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat, pangkal hadis.
Setiap apapun itu tergantung pada niatnya. Perbuatan itu tergantung di awal niatnya. Sampai ditanyakan dalam hadis itu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hijrah, banyak orang yang hijrah ya Rasulullah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena sesuatu, bahkan karena harta, ada juga yang karena wanita, macam-macam. Rasulullah menyatakan, hijrah yang karena wanita dia akan mendapatkannya. Hijrah karena jabatan akan mendapatkannya. Hijrah karena apalagi karena harta akan mendapatkannya. Tapi barang siapa yang hijrah, dia karena Allah dan Rasulnya, itu yang benar dan itu yang baik. Fahijrotuhu. Maka hijrahnya itu adalah karenanya. Dia akan mendapatkan sesuai apa yang di awalnya. Jadi bidayahnya itu macam apa hingga nihayahnya. Kalau kalian menuju kepada Allah diawali dengan apa dan bagaimana? Apakah kalian menuju kepada Allah itu adalah karena ingin apa dan bagaimana? Tergantung. Tapi yang baik adalah apabila hati kalian terang. Jiwa kalian terang. Apabila hati dan jiwa itu terang, pada saat awal melangkahnya, terangnya dengan apa sih? Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya, penerang, obor, pelita. Yang menjadi penerang perjalanan kita menuju kepada Allah. Apabila ilmu itu kalian tidak pakai, berantakan. Apabila kalian berjalan itu diawali dengan pengetahuan yang baik dan benar, maka kalian akan sampai dengan baik dan benar juga. Itu maksudnya. Maka dari itu Bapak selalu istiqomah untuk mengajak kalian menuju kepada Allah melalui proses perjalanan pemahaman ilmu. Kalian ditarik oleh Allah kumpul bersama-sama di majelis. Kemudian kalian diberikan pemahaman, anugerah oleh Allah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang menuju kepadanya dengan pengertian dan pemahaman mulai dari tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat hingga tauhidul zat. Mulai dari pemahaman zikir la ilaha illallah sampai kepada Allah, pemahaman tentang la ilaha illallah dan Allah dalam arti manfi dan musbit. Artinya ada yang dinafikan dan ada yang diisbatkan, yang berarti kita meniadakan sesuatu selain Allah, hanya yang ada itu Allah, sampai akhirnya kita faham pada nihayahnya itu, karena ini sudah benar pemahamannya, pada nihayahnya benarlah ia memahami, mengerti, mengetahui, terpatri di dalam dirinya bahwa la maujudan illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kata wujud itu adalah dalam bahasa Indonesia ada. La maujudan berarti tidak ada yang ada illallah kecuali Allah. Jangan kalian memahami wujud itu ada bleger. Apa itu bleger itu? Bleger itu orang-orang, bleger apa tuh wujud orang gitu loh. Yang namanya la maujudan, tidak ada yang ada, wujud itu adalah ada artinya. Maujud ada. Makanya kalau di pesantren itu kalau tanya pasti sumpamanya ada kiainya itu, ada kiainya itu maujud kiai gitu loh, maujud syekh gitu loh. Ada kiainya kan begitu. Jadi pengertiannya itu jangan kebayang-bayang yang lain wujud itu. Jadi tidak ada yang ada kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang ada kecuali Allah apa sih? Artinya kalian memahami dari pengertian
la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, akhirnya kalian mulai merangkak dengan ilmu. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Nah, mulai terus kalian kumpulkan. Setiap kalian ketemu perbuatan, hanya perbuatan Allah. Terus. Kemudian akhirnya meningkat, tidak ada nama kecuali nama Allah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada zat kecuali zat Allah. Tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Itu maksudnya. Nah, apabila diawali dengan baik dan benar cara menerapkan ilmu tersebut di dalam pengamalannya, zikirnya dan seterusnya, maka pada nihayahnya awal itu disebut mubtada, maka akhirnya itu nihayah, atau pada awalnya disebut bidayah, pada akhirnya disebut nihayah. Bidayahnya itu dengan baik dan benar, niatnya baik karena ilmunya benar, perjalanannya baik hingga ia mengalir pada akhlakul karimah, nanti akhirnya ia nihayahnya diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut liqa rabbi, berjumpa dengan Tuhannya, bukan sebatas makrifah. Bedakan antara makrifah dengan liqa. Makrifah itu mengenal. Mengenal itu belum tentu lihat, belum tentu bertemu, belum tentu berjumpa. Makanya kalau makrifah itu ada tingkatannya, makrifatul ilmi, makrifatul ain, makrifatul haq, dan makrifatul kamil. Tuh. Tahapan-tahapan makrifatul ilmi, secara ilmu banyak orang yang mungkin makrifah, mengenal. Kenapa? Mengenal Allah melalui ilmu, pemahaman bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah dan seterusnya, apalagi telah mengkaji ilmu tauhid ahlul kasyaf yang diuraikan melalui penjabaran dari kitab Ad-Durrun Nafis. Diure kitab Ad-Durrun Nafis tersebut di malam Rabu, fahamlah kita. Ternyata memang benar tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Itu namanya sudah makrifah. Pada tingkatan pertama makrifatul ilmi, dan pada tingkatan pertama pula orang-orang makrifah ialah disebut wihdatul af'al. Pada wihdatul af'al, keesaan perbuatan itu, dia mengenal semua perbuatan itu perbuatan Allah, walaupun tidak pernah melihat wujud Allah. Awas loh. Itu ma'rifah, makanya jangan kalian terpesona dengan istilah ma'rifah. Ya, awas, hati-hati. Kalau liqa Rabbi yang Allah janjikan dan Allah tawarkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalian harus mengamalkan faman kana yarju, barang siapa yang ingin kembali. Nih, ingin kembali. Mau lagi, ingin kembali, maksud kembali bukan kembali pulang, ingin kembali, ingin berjumpa kembali, berarti kalimat ini sebelumnya pernah berjumpa. Seperti kalian, barang siapa yang ingin bertemu lagi, berarti kan sebelumnya sudah ketemu. Kalau belum pernah ketemu, barang siapa yang mau bertemu, nah, di sini kalimatnya faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang akan berjumpa kembali, roja, rujuk, nah itu loh. Syaratnya apa sih? Sederhana, cuma 2 syaratnya. Gak banyak-banyak.
nggak aneh-aneh. Dua syaratnya gampang banget. Apa? Satu, amal soleh. Yang kedua, jangan syirik di dalam ibadahnya walau dengan seorang jua pun. Tuh, gak boleh syirik. Ini kadang-kadang salikin, salikah atau salikin tuh kemelinti. Demi Allah secara mursyid saya itu sebel banget. Dengan apa salik yang sok tahu. Kenapa? Nempel foto DP-nya dengan gambar Buddha, gambar ini, gambar ini, dia nggak sadar. Nempel foto John Lennon nggak apa-apa, atau Trump juga nggak apa-apa, atau siapa saja nggak apa. Yang penting jangan foto yang disakralkan, syirik itu hukumnya. Kalau nggak segera taubatan nasuha, pasti neraka selamanya dan Bapak nggak akan peduli. Jadi jangan sok-sokan, jangan sok nyeleneh gitu loh. Menampakkan gitu loh. Bapak bukannya apa tuh? Bapak memperhatikan gitu loh. Kalian ada salikin yang nempel sengaja. Dewa Krishna ke atau dewa apa ke atau Dwi Kuan Im ke atau apa segala macam. Itu disakralkan. Kalian foto siapa? Foto kambing gak apa-apa. Atau sapi kayak kepalanya yang gede gitu. Gak apa-apa. Yang penting bukan yang disakralkan. Nah kalau kepala sapi yang buat sajen, salah juga. Nah itu. Kepala sapi yang dipotong itu korban, itu gak apa-apa. Tapi lagi sajenan, kepala sapinya disajenin, dijadikan sajen, dijadikan tumbal. Itu kan berarti menjadi sesembahan. Itu juga nggak boleh. Percayalah. Kalau kalian mau begitu terus-terusan, ya silahkan. Kalian pasang patung apa saja boleh. Pasang foto apa saja di rumah boleh. Silahkan. Walaupun itu kontroversi. Kalian mau meletakkan roroblonya boleh. Kalau mau meletakkan patung yang patung diri kalian juga nggak apa-apa. Udah buat itu, nggak apa-apa. Patung siapa lagi? Gak apa-apa. Yang penting walaupun kecil, kalian meletakkan patung Dewi Kuan Im, meletakkan patung dewa air, dewa apa macam-macam, kan banyak tuh dewa-dewa tuh. Nah tuh, meletakkan berbagai macam patung-patung pernak-pernik, indah sih memang. Ada orang yang indah merasa indah semuanya, bahkan ada gambar foto itu syirik, itu nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja melepaskan waktu Futuhatul Makkiyah itu di masjid atau di dalam Ka'bah itu banyak gambar-gambar orang-orang terdahulu termasuk nabi-nabi, lepasin semua karena pada saat itu sudah disakralkan. Kemudian patung-patung yang di sekelilingnya juga beliau dengan membaca ja'al haqqu wa jahaqul batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat juga. Kalau nggak salah dalam surat Al-Isra, gitu. Coba, gitu. Jadi sangat tidak, gitu. Makanya beliau itu sengaja tidak untuk umat Islam sengaja tidak dilukis. Pada dasarnya bisa saja dilukis beliau itu. Tapi tidak ada dan tidak boleh. Karena apa? Akan menjadi persoalan tersendiri. Tidak menutup kemungkinan akhirnya menjadi syirik, disakralkan semacam itu. Apalagi nanti dibuat film, akhirnya ada aktornya. Udah, aja aktornya menjadi persoalan tersendiri. Nah itu yang dimaksud itu semacam itu. Nah ini seorang salikin pasang, ya ampun. Masih mending wayang, udah wayang nggak ketahuan deh. Nggak disakralkan wayang. Wayang apa? Semar gitu loh. Yang perutnya buncit gitu loh. Kemudian apalagi Petruk, Gareng, Dewala, apalah terserah gitu loh. Tapi kalau sudah mulai masuk ke wayangnya itu adalah ke dewa-dewa itu, awas hati-hati. Karena itu disakralkan.
Disakralkan. Kalau sudah disakralkan, dijadikan dewa-dewa itu yang nggak boleh. Kembali lagi wahai anak-anakku semuanya. Jadi kalian mau berjumpa dengan Tuhan kalian, awali dengan niat yang baik dan benar. Ikuti bimbingan mursyid kalian. Ikuti pengetahuannya, terima dan amalkan. Karena al-ilmu tariqul amal, wal amalu tariqul ilmi. Pertama-tama kalian mendapatkan bimbingan dan meresap ilmu sampai ke dalam diri kalian. Dan ilmu itu wajib diamalkan agar kalian mendapatkan ilmu yang kedua. Logikanya begini, atau analog bahasanya, atau tamsilnya, atau apa, disebut ilustrasinya begini. Kalian diberi ilmu melalui mursyid kalian. Ini ilmu apa sih? Ini pada hakikatnya ialah ilmu lahiriah. Walaupun bicaranya hakikat sekalipun tentang ketuhanan, itu tetap lahiriah. Tetap lahir. Kenapa? Karena kalian menerima secara lahiriah. Dan ilmu lahiriah ini akan diamalkan oleh kalian secara lahiriah. Pada saat kalian mengamalkan secara lahiriah, maka kalian akan mendapatkan efek khusus, energi khusus dari Allah, yang akhirnya kalian akan mendapatkan ilmu yang batiniah, yang disebut ilmu laduni. Itu yang diisyaratkan di dalam kitab Hikam Ibnu Ruslan yang menyatakan al-ilmu tariqul amal wal amalu tariqul ilmi. Ilmu yang pertama itulah didapat dari seorang mursyid. Semua ilmu harus diamalkan dengan jasmaniah kalian, dengan i'tiqad kalian, dengan hati dan jiwa kalian. Itu semua masih pada wilayah lahiriah. Setelah kalian mengamalkan, baru kalian akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun, disebut laduni. Dan ilmu laduni itulah yang menjadi obor, menjadi pelita, di mana kalian bisa berjumpa dengan Tuhannya, diperjumpakan dengan Tuhannya. Itu yang dimaksud. Karena semua masyayikh, semua guru-guru, ya, mereka semua mengatakan tidak akan mungkin seseorang bisa berjumpa dengan Tuhannya tanpa ia menerima terlebih dahulu yang disebut laduni, ilmu, nur, cahaya. Oleh karena isyaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam kitab Ad-Durrun Nafis dan beberapa kitab-kitab hakikat itu menyatakan, ana min nurillah wal alamu minni atau min nuri. Aku daripada nur Allah dan alam semesta daripada nurku. Maksudnya daripada nurku apa di sini? Kalian akan mengenal Allah melalui nur, cahaya, ilmu, di mana kalian mendapatkan ilmu yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sementara Rasulullah itu sudah tidak ada 1400 tahun yang lalu. Dan tentunya jaraknya sangat jauh bagi kalian. Maka ada turun-temurun yang disebut warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu juga bisa disebut seorang kiai, ustadz, guru, atau mursyid. Terlebih lagi kalian ketemu warasatul anbiya, mursyid yang dimana ia diturunkan oleh Allah dalam 100 tahun sekali, yang disebut insan kamil. Maka ilmu itu mengalir menjadi nur, menjadi cahaya. Maka cahaya itu akan kembali kepada sumbernya. Nah, oleh karenanya ilmu itu bisa dimanfaatkan ialah dengan mengamalkannya.
Inilah isyarat man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya sudah pakai nur, cahaya, penerang, maka dia pada akhirnya mendapatkan cahaya dan penerang. Dia pertamanya dengan nur ilmu, diamalkan, akhirnya dia mendapatkan nur ilmu, di mana nur ini ialah sebagai obor wilayah ruhaniyahnya. Itu nihayahnya itu begitu. Jadi kalau kalian mau berjumpa dengan Tuhannya apa sih? Nggak ada jalan lain. Beramal soleh dan jangan syirik di dalam beribadah walau dengan seorang jua pun. Ini sudah jelas berarti. Berarti tak bisa tidak, kalian harus beramal soleh. Beramal soleh apa saja sih? Beramal soleh itu mulai dari yang ritual sakral yang telah ditetapkan dalam bentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji atau umroh, dan berbagai macam zikiran dan sebagainya. Itu masuk dalam bentuk ibadah amal soleh juga. Nah, amal soleh yang sakral, yang ritual, ada lagi sisi lain disebut sosial, atau yang sering disebut dengan istilah muamalah, amal kehidupan dalam sehari-hari. Maka amal kehidupan dalam sehari-hari itu akan disebut amal soleh apabila kalian terbentuk dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Maka sifat-sifat yang terpuji itu akan mengalir dalam kehidupan kalian, dalam kelakuan kalian yang disebut akhlakul karimah. Maka akhlakul karimah itu akan membias menjadi uswatun hasanah, contoh di lingkungan kalian, paling tidak di orang-orang terdekat kalian, keluarga kalian, anak istri kalian, atau siapa saja itu yang menjadi patokan, pegangan, pengamalan ku anfusakum wa ahlikum naro. Yakni jaga dirimu dan keluargamu, ahlimu dari segala bentuk penderitaan api neraka. Maksudnya ialah penderitaan lahir dan batin. Jadi tidak akan disebut orang itu mengamalkan kalau tidak dalam wujud akhlakul karimah. Karena kehidupan sosial kalian akan terbentuk pada wujud akhlakul karimah. Mana sih sebut akhlakul karimah? Sifat-sifatnya ialah sabar, qanaah, tawakal, ikhlas, dan banyak lagi. Sifat-sifat tersebut mewujud, menghiasi kehidupan kalian. Sehingga orang yang melihat pun nyaman, yang melihat itu senang. Nah, sementara ini kalian semuanya mau mengamalkan ilmu, tapi justru memprovokasi kebencian di antara kalian atau di lingkungan kalian. Coba. Bagaimana ia disebut orang hakikat, orang mengerti ilmu, kebohongan besar. Kenapa kebohongan besar? Nggak bisa mengendalikan nafsunya. Ngomongnya adalah masih berantakan. Ngomongnya adalah ngomong orang-orang jalanan. Seorang salikin seharusnya kata-katanya itu lembut. Kata-katanya itu santun. Lalu kata-katanya itu sama dengan bajingan. Apa bedanya dengan mereka? Percayalah, jangan kalian percaya apabila ada seorang salik yang mengklaim dirinya adalah tahu hakikat atau apa, tapi lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya kata-katanya aja kasar,
Jangan dianggap itu iblis, itu setan. Percayalah, kalau kalian ngikutin terus pasti akan jadi ahli neraka. Pasti akan tersesat. Bahkan tersesat di jalan yang terang, yang sulit untuk kembali ke dalam pelukan rahmat Allah. Jadi ukurannya itu sederhana, jangan kalian ukurannya itu dia bisa nerawang, dia bisa macam-macam. Ya hanya sekedar nerawang macam-macam itu iblis setan juga bisa. Bainal masyriq wal maghrib lahzatan. Antara timur dan barat itu sekejap itu setan itu. Menerawang maupun bekerja atau apa saja itu gampang banget. Jadi jangan kalian terpesona, terpedaya oleh orang-orang yang semacam itu. Apalagi salikin yang klaim dengan omongan baru ngomong ini tuh seolah-olah dia itu ada di mana. Seolah-olah dia adalah menjadi ahli makrifah. Seolah-olah dia sudah tahu dari mana dan bagaimana. Tapi bahasanya, ucapannya, kata-katanya, nafsunya masih meronta-ronta, masih nauzubillahi min dzalik. Jangan. Loh kok kenapa? Ya memang gak benar begitu. Percayalah. Anak-anakku semuanya. Pernahkah saya berkata kasar terhadap kalian, terhadap tetangga atau terhadap teman? Runut deh, cari deh. Cari kalian tentang kelakuan saya dari kecil saja deh. Saya dari kecil disebut itu, orang-orang desa, orang kampung yang tahu, itu saya itu nakal, tapi bukan bandel. Tidak pernah melukai anak-anak sebaya saya. Nakal memang iya, blingsatan dengan naik sepeda tuh bisa jadi tuh rumah dan majelis mbah itu lebih susah naikin dengan sepeda. Jadi orang-orang dulu tuh belum pakai sepeda tuh yang loncat-loncat gitu, saya loncat-loncatin gitu loh. Dan itu sepeda gede gitu loh. Sampai pernah sepeda itu adalah sampai patah itu as depannya itu loncat gitu loh. Saya loncatin. Nah itu hanya blingsatan semacam itu, tapi tidak pernah melukai yang lain. Tidak pernah berantem sama yang lain. Tidak pernah dengan kata-kata kasar. Apalagi kata-kata yang naudzubillahi min dzalik. Sampai sekarang bahkan terhadap anak-anak saya, terhadap istri saya. Coba tanyakan kepada istri. Tanyakan Umi sama ibu. Pernah nggak saya berkata kasar? Mungkin kalau sedikit oktav naik, itu karena saya orang Pantura, orang Tegal. Orang Brebes, gitu. Kan ngomongnya kadang-kadang tinggi, sumpamanya ngomongnya tinggi itu bukan saya itu marah, gitu. Cuma saya teriak itu bukan saya marah, orang pesisir itu rata-rata begitu. Tapi lugas gitu loh. Kalian boleh lihat, kalian telusuri, silahkan. Seumur hidup saya belum pernah berantem. Kalau ada yang ngajak berantem, andai saja ada, saya menghindar. Tapi saya pernah jadi guru silat. Tuh kan, tahu nggak? Pernah jadi guru silat. Pernah saya punya anak anak didik silat tuh banyak tuh waktu di daerah Pasundan. Sampai orangnya waktu itu dewasa datang kemari, kirain bapak masih ngajarin silat, saya mau melanjutkan nih, soalnya banyak preman-preman di sana. Kagak. Tapi saya belum pernah berantem, gitu loh. Saya paham tentang drihuk silat santri, gitu. Dan orang belum pakai breakdown tuh muter-muter, saya bisa muter itu dulu. Sekarang capek, gitu loh. Bener, mau ajarin silat, kalau teori dan gerakan silat, kalau yang mau saya ajarin bisa, gitu loh. Drihuknya, gerakan-gerakan yang mematikan, bisa mematahkan dengan gerakan yang enggak sederhana banget gitu loh. Itu bisa mematahkan apa segala macam gitu loh. Artinya itu semacam itu. Tapi saya enggak pernah berantem. Kalian tanya deh orang yang sebaya dengan saya di kampung saya, tanya, saya pernah berantem enggak? Enggak. Saya lebih banyak mengalah. Lebih banyak menghindar. Bukannya saya takut atau enggak penting. Ngapain? Ya, wong orang yang membenci saya atau yang meludahi saya juga saya datengin, saya kasih macam-macam kok. Orang yang ngomongin saya tentang membenci dan macam-macam, saya kasih fasilitas macam-macam juga kok.
Dan ini bukan ucapan hoak gitu ya. Ini benar gitu loh. Nah, artinya ya kalian tanyakan gitu, orang-orang tertentu itu. Nah, yang Bapak maksud, cobalah kalian belajar tawakal, sabar dan qanaah. Dengan kata lain sebenarnya ridho tuh, sabar, syukur dan ridho yang didasari dengan tawakal dan qanaah. Itu yang harus kalian lakukan. Itu yang disebut amalan salih. Itu yang disebut muamalah kehidupan kalian sehari-hari, kita sehari-hari. Bapak sudah sering mengatakan, wujud orang beragama yang sesungguhnya apa sih? Wujud beragama, orang yang sesungguhnya wujud beragama itu apa sih? Ialah dia apabila ada mewujud dalam dirinya akhlakul karimah. Tidak akan disebut beragama kalau dia tidak berakhlak. Tidak akan disebut agama kalau dia tidak berbudi pekerti. Karena agama itu intinya ialah membentuk orang menjadi akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas sekali. Terus apa lagi? Intinya itu akhlak. Apabila kalian akhlaknya benar dan senang, bagus, mahmudah, ya Allah, Allah langsung jatuh cinta dan menariknya, itu udah pasti. Tapi bukan berarti meninggalkan syariat juga cukup akhlakul karimah, cukup budi pekerti tapi tidak sholat, tidak puasa, juga salah. Ibadah ritual dan sosial itu amalan soleh. Itu disebut amalan soleh, ritual dan sosial. Nah, pada sikap hati itu wajib kalian hanya berpandangan pada satu, ialah Allahu Ahad. Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Makanya kalimatnya diawali dengan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang akhirnya dikembangkan, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Tidak ada nama kecuali nama Allah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Tidak ada yang aku cintai kecuali Allah. Tidak ada yang aku takuti kecuali Allah. Tidak ada yang aku ikuti kecuali Allah. Dan seterusnya. Itu kalimat La ilaha illallah dikembangkan terus, ditafsirkan dan terus berkembang. Kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya akhirnya kita pada saat sholat, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah yang akbar. Selainnya tidak ada. Selainnya itu kecil. Kecil dalam arti, bukan kecil dalam arti benda, tapi kecil dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Itu dalam arti Allahu Akbar akhirnya. Nyerah kita semuanya kepada Allah. Nyerah kita benar-benar qanaah. Nyerah kita benar-benar tawakal. Nyerah dalam arti La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu istimewanya. Begitu luar biasanya. Sikap hati hanya Allahu Ahad. Sikap lahiriah ialah akhlakul karimah yang disebut amalan soleh. Maka janji Allah akan tertunaikan dan ditunaikan sesuai dengan janjinya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih. Terus apa lagi? Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa kembali dengan Tuhannya, maka ia beramal soleh, yaitu amal soleh ibadah ritual dan sosial. Wala yusrik, jangan kalian menyekutukan Allah, akidahnya, walau dengan seorang jua pun di dalam ibadahnya. Artinya apa? Pada saat kalian beramal soleh, apa sih amal ritual pada saat kalian sholat? Jangan kalian syirik, menduakan Allah,
akidah kalian. Pada saat kalian apalagi melakukan amalan saleh dalam bentuk ibadah sosial, jangan kalian riya, mengharapkan sesuatu selain daripada Allah dan seterusnya. Itu bergabung, memang kelihatannya terpisah-pisah. Kelihatannya ibadah ritual sendiri, ibadah sosial sendiri, syirik akidah sendiri. Itu dalam pemahaman ilmu didetilkan seolah-olah terpisah, tapi pengamalannya sekaligus. Pada saat sholat, Allahu Akbar, kalian pandang semua perbuatan dan terus kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah. Oh, ternyata diri kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu yang dikehendaki. Seperti sikap hati ya, orang yang khusyuk akhirnya. Ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la khosha'a qalbuhu la khosa'as jawarihuhu. Jadi kalau hatinya itu udah khusyuk, fokus hanya kepada Allah, jawarihnya, badannya, semuanya itu pasti khusyuk. Artinya fokus juga terhadap apa? Terhadap sesuatu yang lebih baik, terhadap Allah. Kalau hatinya itu fokus kepada Allah, semuanya akan ikut. Bagaimana mungkin orang itu disebut mengamalkan tauhid dan fokus kepada Allah, dia khusyuk kepada Allah, sementara kelakuannya itu rusak? Gak bisa. Percayalah. Gak akan mungkin bisa. Ya Allah, kalau kita lihat lagi tamsilnya, sudahlah gampang saja. Kalau kalian mencintai istri kalian, mencintai kekasih kalian, mungkin kalau mencintai istri barangkali kalian adalah sudah biasa, udah nggak ada cinta lagi. Ya udah nggak apa-apa. Udahlah mencintai sesuatu saja. Seorang kekasih dengan kekasihnya, laki-laki dengan perempuan. Kalau dia itu khusyuk benar-benar mesra mencintai kekasihnya, itu tidak ada yang lain kecuali hanya kekasihnya. Itu yang sesungguhnya. Apa saja diingat. Sampai didramatisir di dalam lagu. Makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Gimana tidur itu ingat? Gak mungkin lah. Tidur ingat kamu, jongkok ingat kamu. Ya Allah, dalam diriku hanya ada kamu. Wah, hebat banget itu. Itu kan lagu-lagu itu, syair-syair itu mengekspresikan cinta. Bagaimana kalian mengekspresikan cinta kalian terhadap Allah? Wah, kan semuanya Allah sudah mengajak, menyatakan ekspresi cintanya Allah apa sih? Dituangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid kalau gak salah. Yaitu yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iya, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Artinya Allah selalu ada denganmu, bermesraan terus. Tapi kalian tidak memesrai Allah, nyuekin Allah, bahkan belakangin Allah, meninggalkan Allah. Sementara Allah selalu memesrai kalian, tapi kalian tidak ngeh. Sama seperti istri dimesrai oleh suami, nggak ngeh. Habis suami cara mesrainya, iya. Sesuai dengan karakter suami lah. Kenapa? Caranya suami kan macam-macam. Ada yang memesrainya cuma colek-colek doang. Colek-colek sambil malu-malu. Ada yang mesrainya gemes gitu. Bejak-bejak seumpamanya. Yaitu cara memesrai. Makanya Allah cara memesrainya kalian apa? Macam-macam. Ada ditimpa musibah. Itu kan kayak orang gemes bejak-bejak gitu loh. Ada yang macam-macam gitu loh. Itu caranya Allah gitu loh. Jadi jangan kalian kebayang memesrai Allah memesrai kalian tuh dengan berlimpah rezeki apa juga. Bukan begitu. Dibejak-bejak juga itu adalah caranya Allah memesrai kalian. Itu loh. Tuh kalau kalian pernah dengar ungkapannya Robi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita sufi yang jadi martir ya, artinya contoh sufi wanita. Itu dia kalau kesandung saja, kesadung, luka, kekasihku sedang manja. Aku dicubit sama kekasihku. Padahal kowol-kowol. Apa tuh kowol-kowol? Luka sampai bilang kekasihku.
Kalau kalian kesandung sampai luka, apa yang terjadi ngomongannya? Apa nih? Malah batunya ditendang lagi, benyok lagi kalian. Gitu. Macam-macam, omongannya udah macam-macam. Ada bilang sialan lah, bujubune lah, aduh saya pikir macam-macam. Jadi bukannya kekasihku. Duh, kekasihku sedang manja, sedang mengajak bermesraan, tuh begitu. Ditimpa musibah banjir, ya Allah, ternyata Allah memesraiku dengan cara memandikanku. Wah, kan enak banget gitu. Jadi nggak teriak-teriak, nggak macem-macem gitu, tetap gitu loh. Walaupun kita tetap peduli, tapi begitu gitu loh. Jadi bukan berarti harus macam-macam dan sebagainya, udah. Itu cara Allah memesrai itu macam-macam gitu loh. Orang kan, jadi kadang-kadang kita kan kata memesrai itu adalah sesuai dengan pikiran kita dan kebiasaan kita. Beda-beda. Ya, jadi jangan disamaratakan. Apalagi caranya Allah memesrai hambanya, macam-macam. Kan kalau disebutkan apabila Allah sedang mencintai hambanya, maka Allah sengaja menurunkan berbagai macam ujian. Karena Allah ingin mendengarkan. Mendengarkan apa sih? Mendengarkan hentakan hatinya menyebut nama dirinya. Ya Allah. Wah, langsung Allah kerjet-kerjet. Nah kalian pada saat itu bukannya ya Allah. Aduh. Ya Allah. Wah udah langsung Allah. Persis kayak kalian. Seorang suami dipanggil sama istrinya. Dengan panggilan yang mesra gitu. Walaupun itu lagi dibejak, udah mesra gitu, udah langsung gitu. Suami itu makin rindu, makin kangen. Begitu sebaliknya dan seterusnya. Bukannya dimesrai malah ngomongnya lain lagi gitu. Kan macem-macem ya, macem-macem. Udah banyak lagi kisah-kisah dan cara-caranya. Begitu juga para sahabat-sahabat dan banyaklah. Artinya selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang sampai nihayahnya, itulah benar-benar nihayahnya itu ada dalam kondisi terang. Tapi kalau nihayahnya dalam kondisi gelap, beda lagi, rusak akhirnya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.